selama menjabat sebagai presiden, Bapak tidak hanya harus menghadapi hoax, kemudian fitnahan-fitnahan, tapi juga harus melakukan aktivitas yang padat sekali, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam 1 minggu bisa beberapa provinsi, beberapa negara mungkin. Apa Bapak nggak capek? Kalau tadi kan kita ngebahas soal capek hati ya Pak ya. Sekarang capek fisik, apa Bapak nggak capek? Ya itu kan pengaturan waktu saja. Ya memang negara ini besar kok. Ini perlu saya ingatkan, kita memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten kota, memiliki 17.000 pulau. Ya negara ini negara besar, jadi kalau saya hanya pergi ke 1-2 provinsi, ya provinsi yang lain. Kalau saya pergi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabupaten dan kota, terus yang lain. Ya. Karena setiap daerah memiliki problem yang berbeda-beda, persoalan yang berbeda-beda. Dan nggak usah ditanyakan capek atau tidak capek, saya kira juga nggak akan saya jawab. Karena ketulusan Bapak ya, untuk bekerja ya Pak ya. Emang rahasianya apa sih Pak biar fit terus Pak? Nanti kalau saya beri rahasianya semua orang ikut nanti. Ya biar semuanya sehat dong Pak. Bangsa Indonesia juga jadi sehat kayak Bapak. Karena Bapak kan ngeband juga, main bola juga. Ya saya ini bekerja tanpa beban. Kemudian juga olahraga itu harus rutin. Meskipun hanya seminggu, kalau saya paling 2 kali. Yang ketiga, buat saya selalu berpikir positif. Positif thinking ini penting sekali. Kemudian ya berserah diri kepada Allah. Setiap persoalan besar, sebesar apapun, selalu saya berserah diri dan sholatnya jangan lupa. Waduh, saya jadi merasa tersindir juga nih Pak. Tapi benar ini tipsnya ya Pak. Jadi bekerja ikhlas, lalu kemudian berpikir positif, olahraga, dan beribadah ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan keluarga? Ya dengan keluarga biasa saja. Tapi kayaknya bisa bertemu, bisa nggak bertemu, tapi kan bisa lewat telepon. Setiap hari Pak intens ya Pak, selalu telepon. Iya. Apalagi kan Bapak kayaknya deket banget gitu sama keluarga, sama cucu, tambah lagi cucu. Sering ajak Jan Etes ke mall. Ya kalau kangen saya suruh ke sini. Karena nggak bisa ya kita bertemu anak setiap hari, nggak bisa bertemu cucu setiap minggu juga nggak bisa ya. Biasanya ya pada kadang datang bisa saya suruh ajak ke sini, bisa sebulan, bisa 2 bulan baru ketemu. Bapak suka sekali dengan anak-anak gitu ya Pak ya. Jadi ingat sama Israel yang di Palu waktu itu Bapak ketemu sama Israel. Itu bagaimana Pak ceritanya Bapak bisa ketemu sama Israel? Iya saat itu saya cek sebuah hotel yang runtuh ya, Hotel Roa-Roa ya, Hotel Roa-Roa. Di sana masih ada 30 korban yang belum bisa dievakuasi. Banyak yang masyarakat yang ada di situ. Dan saya keluar dari lokasi hotel yang runtuh tadi, saya masuk mobil, tahu-tahu ada anak langsung mendekat saya, kemudian bercerita, Pak, saya boleh ikut, saya kaget. Kemudian saya tanyakan, ibunya kemana? Ternyata ibunya terkena korban tsunami. Kemudian bapakmu di mana? Nak, bapak saya masih luka, masih di rumah sakit. Ya terus dia mau ikut, sebentar. Ini kan Israel ini kan harus sekolah, harus belajar. Ya, saya sampaikan, nggak usah ikut. Yang paling penting nanti kalau sekolahnya buka, kembali ke sekolah, belajar yang baik. Dia menyampaikan, ya, pesan mama saya harus belajar.
Lalu apa yang dikasih ke Bapak ke Israel? Kayaknya ada sesuatu yang dikasih ke Israel. Iya, terus saat itu saya juga agak agak terenyuh gitu. Terus karena di mobil pas saat itu juga adanya roti, ya sudah saya kasih roti 3. Udah. Nah, itu dia tadi kita sudah membahas soal penanggulangan di Sulawesi Tengah, lalu kemudian juga hoax-hoax dan cara menyikapinya ya Pak. Terakhir nih Pak, apa mimpi Bapak sebagai seorang pemimpin bangsa? Indonesia harus maju. Indonesia harus maju. Dan masyarakatnya harus sejahtera. Saya kira semua pemimpin pasti menginginkan itu. Tetapi untuk menuju ke sebuah Indonesia maju, ada tahapan besar yang memang harus kita lalui. Seperti sekarang yang sering saya sampaikan. Sebagai fondasi, kita harus memiliki infrastruktur yang baik agar daya saing, agar competitiveness itu kita miliki. Kemudian pada tahapan besar yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Kalau fondasi ini bisa kita kerjakan dengan baik, kita akan bisa masuk ke yang namanya sebuah Indonesia maju. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu, semoga mimpinya menjadi kenyataan, amin. Dan tentunya ini juga menjadi harapan buat kita semua bangsa Indonesia agar masyarakat di Sulawesi Tengah dan juga di Lombok ini kembali pulih dan bangkit kembali, bahkan jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian perbincangan saya Rika Indriaswari bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan bencana di Lombok dan juga di Sulawesi Tengah dan juga tentang hoax-hoax dan bagaimana cara menyikapinya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Mereka.